Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa. Sabat petang. Ayat hafalan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Kristus adalah agen ilahi yang melaluinya Allah membawa alam semesta dan dunia menjadi ada. Tetapi ketika Allah Bapa menganugerahkan kehormatan khusus kepada Kristus dan mengumumkan bahwa mereka bersama-sama akan menciptakan dunia ini, Lucifer iri dan cemburu kepada Yesus Kristus. The Story of Redemption halaman 14, dan berkomplot melawan dia. Setelah diusir dari surga, iblis memutuskan menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi, dan dengan demikian menimbulkan kesedihan di surga. Dia membayangkan bahwa jika dia bisa dengan cara apapun memperdaya mereka, Adam dan Hawa, untuk tidak taat, Tuhan akan membuat beberapa ketentuan di mana mereka dapat diampuni, dan kemudian dirinya dan semua malaikat yang jatuh akan dengan cara yang adil untuk berbagi dengan mereka tentang rahmat Tuhan. The Story of Redemption halaman 27. Sadar sepenuhnya akan strategi iblis, Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa untuk tidak mengekspos diri mereka pada pencobaan. Artinya, bahkan ketika dunia masih sempurna dan tidak bercacat, sudah ada larangan yang jelas bagi manusia untuk dipatuhi. Pekan ini kita akan merenungkan kejatuhan Adam dan Hawa, tentang bagaimana dosa dan kematian mengambil alih dunia kita, dan tentang bagaimana Tuhan menanam benih harapan bagi umat manusia, bahkan dari Eden. Adapun ringkasan dan pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini. Allah menciptakan dunia yang sempurna tanpa dosa, kejahatan, kekerasan, kegelisahan, penyakit, dan kematian. Dia adalah Allah kehidupan, sumber kehidupan, dan pemberi kehidupan. Ada perbedaan besar antara dunia Kejadian 1 dan 2, di mana segala sesuatu bermakna, indah, dan harmonis, digambarkan dalam warna-warna cerah, gembira, dan terang, dengan melodi yang membangkitkan semangat. Dan dunia dari sisa Kejadian, di mana segala sesuatu yang baik tiba-tiba dilanda badai dosa, dan akibatnya rusak dengan hubungan kasih yang hancur. Warnanya menjadi gelap dan musiknya sumbang. Potensi murni yang sangat baik untuk pertumbuhan dan eksplorasi dirusak. Namun Allah dalam belas kasihannya mencari umat manusia, dan meskipun berdosa, membawa harapan dan solusi untuk masalah dosa dan kematian. Tidak ada sistem filosofi atau agama yang dapat memberikan solusi terhadap kematian, proses kematian, dan pemulihan kehidupan tanpa kematian di dunia kita. Hanya Allah yang dapat melakukan ini. Allah yang hidup melalui tindakan kasih karunia-Nya. Dengan demikian, tidak ada dan tak seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Pencipta dan Penebus kita. Dia di atas semua ciptaannya, unik dan berkuasa. Pemberontakan dan ketidaktaatan dimulai di surga, tetapi dipindahkan ke bumi ketika Adam dan Hawa berdosa, dan pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat dimulai di bumi. Allah tidak meninggalkan umat manusia dalam dosa mereka, tetapi memimpin peperangan melawan kuasa kegelapan dan komandan mereka, iblis. Allah mengadakan permusuhan antara kejahatan dan kemanusiaan agar manusia tidak terpesona dan terjerat oleh kejahatan, tetapi dapat mengatakan tidak sambil berpegang teguh padanya untuk kebijaksanaan dan kekuatan. Allah Pencipta memberikan solusi atas masalah dosa dengan mengirimkan benih yang dijanjikan, Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Dosa tidak hanya membawa komplikasi tetapi pada akhirnya kematian. Namun Yesus mengatasi kematian dengan kehidupan pelayanan kasih-Nya yang sempurna, pengorbanan yang tidak mementingkan diri, dan ketaatan yang rela. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari kembali mengenai penciptaan dunia ini, termasuk penciptaan manusia di dalamnya. Dan kita akan kembali melihat bagaimana sampai manusia jatuh ke dalam dosa,
Kita akan mempelajari bersama-sama di dalam Kejadian pasal 3, bagaimana sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam perangkap setan, mengapa sampai mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan, dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Apa kebohongan yang ditawarkan oleh setan kepada manusia yang pertama ini sehingga mereka terjerat di dalam perangkapnya, dan apa implikasinya bagi kehidupan kita di akhir zaman ini? Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Apa saja konsekuensi-konsekuensi tersebut? Dan ada kabar baiknya bahwa Allah tidak meninggalkan akan manusia pertama ini. Allah bersama-sama dengan mereka. Walaupun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka rasakan, ada janji yang diberikan Allah kepada manusia pertama ini. Apakah janji yang Allah berikan ini? Dan janji ini disebutkan sebagai janji yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Dan mengapa Allah sangat mengasihi manusia? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak, setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran yang kedua di dalam pelajaran sekolah sahabat kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.